Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di sini di channelnya Bang Bo Evi, channel yang paling family friendly di dunia. Yoi, mantap ger ya. Oke, pada konten video kali ini aku mau bahas R15 lagi nih ya teman-teman. Jadi misalkan buat teman-teman sebelum membeli R15, kuatkan mental kalian dulu ya. Kenapa? Karena di konten video kali ini aku mau membahas hujatan yang sering aku dengar di pengguna R15 Fitri. Jadi kalian harus siap mental, siap segalanya lah gitu ya. Oke, kenapa R15 Fitri ini sering banget dihujat ya? Hujatan yang pertama yang sering aku dengar yaitu R15 Fitri kopong ya teman-teman. Kenapa bisa kopong? Karena dimensinya yang besar dengan kapasitas mesin yang 150 cc atau lebih tepatnya 155 cc. Itu ya dalamnya kopong, bro. Banyak rongga ruang kosongnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya kalau misalkan body fairingnya ini dibuka, wah kelihatan banget mesinnya itu kecil ya. Sering dihujat motor kopong ya karena kopong dalamnya, mesinnya kecil banget, mungil ya. Ya namanya SOHC dan 150 cc ya. Ya itu tahu sendiri lah, makanya sering dihujat motor kopong. Tapi teman-teman, yang bilang hujat motor kopong tapi desainnya lihat teman-teman, mantul sekali ya. Baik look sekali. Kalau kita lihat dari belakang lebih mantul lagi nih teman-teman. Lebih maknyos ya. Nah, ini itu dari desain dia lebih gambot ya kalau kita lihat dari samping maupun belakang, depan. Nah, kelihatan lebih besar. Di sisi lain besarnya di dimensi bodi ini kalau dibuka motor mesinnya kecil. Makanya dibilang motor kopong ya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Yang pertama yaitu itu tadi sering dihujat motor kopong ya. Jadi siap-siap kalian kalau misalkan punya R15 Fitri, siap-siap dihujat motor kopong ya. Dan yang kedua yaitu mesin sanyo ya teman-teman. Kenapa dibilang mesin sanyo? Karena mesinnya itu SOHC ya. SOHC itu putarannya lebih kenceng. Mesin ini kan SOHC mengunggulkan putaran awalnya itu kenceng banget, makanya mesinnya mesin sanyo ya. Apalagi ini mesinnya kecil, makanya siap-siap kalian kalau misalkan punya R15 Fitri ini, kalian bisa dihujat mendengarkan hujatan mesin sanyo. Nah itu ya teman-teman. Nah itu dibilang mesin sanyo. Jadi siap-siap kalian kalau misalkan punya. Tapi tenang teman-teman, di sisi lain mesin SOHC yang kecil, mungil dan dibilang mesin sanyo, tenang, R15 Fitri ini ada fitur VVA nya bro. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya kalau dibilang dihujat motor sanyo. Tapi tenang, powernya mantul bro. Ini ada VVA nya nih, lihat nih ya. Nah VVA ini nanti VVA kalau misalkan kalian belum tahu, VVA itu tambah tenaga ya teman-teman. Mungkin di RPM sekitar 6.000-7.000. Ini klepnya ini kan ada dua klep, kalau nggak berapa klep itu ya. As yang membuka klep VVA nya itu di 6.000-7.000 RPM lah. Pokoknya kalian kalau kurang jelas bisa searching lah di YouTube, di Google juga banyak VVA itu apa ya. Nah ini mesinnya itu VVA nya itu keluar di 6.000-7.000 RPM. Jadi tenaganya makin nampol, makin nambah, makin mantap ya dibandingkan kompetitornya seperti CBR 150 ya. Nah ini tenaganya lebih mantul ya teman-teman. Walaupun CBR itu DOHC dan ini SOHC, tapi untuk adu kenceng ini lebih mantul bro. Dia lebih bertenaga karena atasannya masih narik ya. Beda kalau misalkan motor belum ada fitur VVA nya atau nggak ada. Nah mungkin di RPM atas dia akan ngempos ya, atau nggak kuat. Nah itu ya teman. Dan di sisi lain motor ini super irit ya. Karena kalau misalkan kita buat riding santai, ini pemakaian rata-rata ini ya 1 liter bisa 45 km untuk dilihat dari strip ininya ya teman-teman. Tri pemakaian rata-rata ini ya. Oke, kita geser dulu bro. ...44,8 km per liter. Biasanya 45 aku ya. Karena ini aku biasanya sering betot, sering buka VVA, jadi dia rata-ratanya berkurang ya. Nah itu, jadi irit banget nih motor ya, karena di putaran awalnya dia itu kan SOHC, jadi lebih ringan, jadi menyebabkan motor ini lebih irit ya, dan tidak perlu mengeluarkan lebih banyak tenaga, tidak mengeluarkan lebih banyak uang gitu ya untuk beli bensinnya itu teman-teman. Jadi itu hujatan yang pertama yaitu apa? Kopong, kedua mesin sanyo. Dan yang ketiga ini yaitu Pixon berskin epic ya. Ya kenapa dibilang Pixon? Ya emang R15 Fitri ini diturunkan ke
sport nakednya yaitu ke motor Fiction ya, Fiction yang 2019 yang sudah 155 ya. Nah itu mesinnya sama bro, 155 cc. Jadi ya mau gimana lagi, kita harus menyadari bahwa ini adalah sering dikatakan mesin Fiction yang berskin epic ya, atau skin legend lah katanya orang-orang ya. Nah di sisi lain jangan minder dulu teman-teman, desainnya lebih mantap ya, keren ya, lebih baik look dibandingkan kompetitor yang lain, misalkan sama GSX. Sama GSX bisa diadu masalah desainnya bro. Nah silahkan kalian perbandingkan, misalkan teman kalian ada yang punya GSX yang biasanya sering ngehujat kalau motor GSX kan itu jauh lebih kencang daripada ini. Nah dia bisa menghujat ini karena ini mesinnya lemot atau agak lambat lah. Tapi tenang, dari desainnya ini mantul bro. Kalau kalian lihat secara langsung ini desainnya besar ya. Mungkin kalau di kamera emang kurang terlihat big bike looknya ya teman-teman. Nah ini penampakan dari depannya seperti ini, lebih sangar lah. Cuman ini nggak ada fungsinya ya. Ini juga sering dihujat teman-teman. Nah ini nggak ada fungsinya ya. Karena seharusnya di sini kan apa sih namanya, lupa aku bro. Nah ini untuk menyalurkan pendingin ke mesin. Sedangkan motor 150 cc nggak perlu lah pakai saluran pendingin. Yang penting radiator ya. Nah itu ya. Nah itu harus kalian perhatikan. Siap-siap mental kalian kena hujat ya, kalau nggak kuat bisa-bisa ngedon kalian ya. Nah itu sering banget dihujat ya kawan-kawan. Oh ya, dibalik hujatan tersebut, aku mempunyai hal-hal penting yang aku suka dari R15 Fitri ini. Yang kalau kita lihat dari belakang, yaitu armnya udah banana arm bro, udah mantul ya. Armnya udah arm banana. Nah ini lebih mantul ya, walaupun ini knalpotnya KW, bukan kasih ya, lokal Purbalingga bro. Nah ini armnya tuh bukan yang lurus model kecil, waduh itu sekarang udah nggak zaman bro. Dan juga ini upside down bro. Wah, walaupun upside down pertama kan belum ada mereknya gitu bro. Nah ini upside down udah keren ya, gold lagi ya kan, lebih mantul dibandingkan kompetitor yang lain ya. Sekarang aja CBR yang 2021 baru pakai ya, padahal sebelumnya yang keluaran bareng R15 V3 itu belum pakai ya, masih teleskop plug ya. Nah itu upside down, dan kedua bodinya yang besar, desain lebih baik look lah, apa ya kalau orang ngomong ya, lebih besar lah. Kalau kita lihat kokpitnya itu lebih bentek ya. Kalau kalian lihat dari atas seperti ini lebih bentek. Kalau yang nggak aku suka itu kokpitnya yang kecil runcing, itu aku kurang suka malahnya bro. Lebih suka yang model bentek seperti ini. Jadi dia lebih tembem kalau kita posisi masih riding gitu, lagi riding kita lihat ke bawah. Nah ini masih penuh ya. Cuman di sini kelihatan banget kopongnya karena ya emang kopong kosong ya, di sini kosong. Seharusnya di sini ada modifikasi dikit-dikit lah gitu ya. Nah jadi ini. Tapi kalau kita lihat dari belakang, widih keren ya bro. Apalagi spakbor dilepas, ini ban harusnya diganti yang lebih besar. Tapi kalau lebih besar resiko motor jadi berat ya bro. Oke ya, mungkin sekian aja video kali ini. Sedikit hujatan yang sering aku dengar, sering aku lihat di grup maupun di orang-orang orang lain ya. Siap-siap buat kalian misalkan masih pengguna baru dan mau beli, siap-siap itulah beberapa hujatan yang mungkin akan kalian dengar terlintas di telinga kalian ya. Oke, terima kasih dan sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.